Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita lantunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang yang seperti sekarang ini. Ya, jamin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan saya Sinatra Nata dalam channel Umat TV. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas kembali program kita Bincang-Bincang Sehat dengan tema efek posisi duduk W pada anak-anak. Acara ini diselenggarakan oleh International Islamic Medicine Forum dan Wahdah Inspirasi Zakat Jakarta dan juga Umat TV. Tentunya dimana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini yang akan membersamai kita, pemateri kita pada kesempatan kali ini adalah Insinyur Haji Tata Saputra MM. Beliau merupakan anggota Majelis Pakar IMF International Islamic Medicine Forum. Ya, untuk memanfaatkan waktu yang ada, marilah sama-sama kita sambut Ustadz kita, yakni Insinyur Haji Tata Saputra MM untuk membawakan materinya pada kesempatan kali ini. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Nata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama dan paling utama di malam yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita sama-sama tundukkan sesaat rasa syukur kita atas nikmat sehat yang malam hari ini masih diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, manusia mulia yang sengaja Allah turunkan ke muka bumi ini untuk menjadi teladan bagi kita semua, yang mengajarkan kebaikan dan kebaikan saja. Di awal pertemuan ini, saya mengajak kepada kita semua untuk mari sama-sama kita doakan apa yang tadi dilaporkan oleh Dr. Jen tentang keadaan musibah yang ada di Cianjur. Mudah-mudahan doa kita akan menjadi doa yang makbul. Mereka diberikan kesabaran dan korban-korban yang ada mampu bertahan dan tetap senantiasa dekat dan mengingat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Pak Yudi, Pak Nata, dan tentunya IMF dan Umat TV serta WIZ, ya, Wahdah Infak Zakat, yang telah memberi kesempatan kepada saya pada malam hari ini untuk hadir menyampaikan sebuah materi yang tentu materinya adalah materi yang ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan ini adalah bagian yang akan memberikan manfaat pada malam hari ini kepada kita semua, insya Allah. Saya akan sampaikan beberapa hal di sini. Sebentar. Nampak jelas di sana, Pak? Kelihatan. Kelihatan ya, sebentar. Sorry, bukan yang ini. Tadi sudah dikirim, tapi karena ada film, saya ingin apa ini? Share sebentar. Stop share. Oke. Insyaallah ini ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulakan di awal slide. Efek posisi duduk W pada anak-anak. Bapak dan Ibu, para peserta Zoom pada malam hari ini, fenomena pada belakangan hari ya, sering kita mendapatkan keluhan anak-anak yang
duduk W, kemudian dia setelah itu mengakibatkan berbagai hal yang sangat mengganggu pada tumbuh kembang anak-anak kita. Saya akan mengawali dengan pertanyaan, mengapa anak-anak suka dengan duduk posisi W ini? Nah, anak-anak yang duduk pada posisi W ini adalah posisi yang sangat mapan, yang sangat nyaman, karena ketika duduk seperti ini, maka gerakan-gerakan dia, baik ke arah kiri, ke arah kanan, ya, ke arah depan, dan bahkan saat dia berputar, ini akan memudahkan dia pada saat dia membuat manuver, ya, manuver-manuver pada saat dia bermain di lantai tentunya. Nah, posisi ini adalah posisi yang paling disukai anak-anak. Namun, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita memahami bahwa duduk W ini lebih stabil dan mantap lah buat dia itu ya, karena merasa bahwa aman seperti itu, kemudian mudah untuk berputar dan dia lebih lagi fokus kalau dia bermain itu, karena semua sudah bisa diraih dengan gerakan-gerakan sederhana dari posisi duduk W ini. Namun Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat ada beberapa efek yang negatif. Yang keseharian saya, alhamdulillah saya berpraktek untuk terapi tulang belakang, dan gejala yang terjadi pada anak-anak duduk posisi W ini, yaitu yang pertama mudah terjatuh. Kenapa demikian? Kenapa dia mudah terjatuh? Sebagai sebuah ilustrasi, nanti saya akan putarkan videonya. Anak-anak yang duduk pada posisi W itu rata-rata ketika dia berdiri, maka ibu jari kaki dengan ibu jari kaki kiri dan kanan itu saling berdekatan atau menghadap ke arah dalam, ya, sehingga ketika dia berjalan atau apalagi kalau berlari, dia mudah sekali untuk imbalance, ya, hilang keseimbangan sehingga dia mudah jatuh. Ini yang dikeluhkan orang tua, ya, daripada anak-anak yang sering duduk pada posisi W ini adalah, kok anak saya cepat lelah ya, kok anak saya mudah jatuh ya. Kemudian kok anak saya sepertinya tidak terlalu tahan untuk berdiri lama. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Dan kemudian dia sering mengeluhkan pada di bagian betis pahanya itu luar biasa, sering merasa bahwa dia sakit kaku setelah bermain, seperti itu. Dan yang terakhir itu bisa terjadi dia shortened atau pemendekan pada otot secara permanen. Jika itu dilakukan secara terus-menerus, ya, tanpa ada kontrol daripada orang tua. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa bagian yang kita pahami bahwa apabila mereka sering duduk pada pada posisi W, maka perhatikan bagian bawah, ya, di sekitar betis di sini, ini dia akan berputar ke bagian dalam. Sementara di bagian atas atau di tulang femur, faha, dia berputar ke arah luar. Maka posisi-posisi ini adalah posisi jika terus-menerus dilakukan akan sangat merugikan kepada tumbuh kembang anak-anak. Seperti itu. Dan saya akan putarkan satu video. Coba perhatikan, beginilah cara jalan dan bentuk kaki anak yang biasa duduk pada posisi huruf W seperti ini, ya. Seperti ini. Perhatikan ibu jari kiri dan kanan dia menghadap ke bagian dalam. Sehingga ketika dia berjalan nampak seperti itu. Maka kalau dia terkena dorongan teman-temannya, dia akan merasa sangat kesakitan, ya, seperti itu. Oke. Berikutnya.
Kita perhatikan lagi beberapa bagian atau anak-anak yang sama duduk huruf W ini, dia sering mengalami gangguan-gangguan sampai ke bagian atas. Ya. Oke. Ini berikutnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita nih kepada anak-anak yang mengalami gangguan seperti itu, terkadang kesedihan orang tua itu datang ketika anak-anak nggak mau untuk diterapi, ya. Maka kita memerlukan satu cara khusus ya agar dia nyaman saat diterapi, agar tidak merasa bahwa dia sedang dilakukan pembetulan, gitu. Jadi cara-cara khusus inilah yang kadang-kadang membuat kita harus tiba-tiba menjadi seperti anak-anak ya. Perilaku ini kita ini kadang-kadang harus tiba-tiba berubah seperti anak-anak. Ketika kita sudah menyatu dengan anak-anak, maka disitulah kesempatan kita untuk mengurai bagian-bagian mana yang sangat diperlukan untuk kita reposisi. Misalkan jelas rata-rata pada ankle kaki kiri maupun kanan, kemudian lutut, dan kemudian di bagian femur, di bagian antara pelvis dan femur, di situ kita memerlukan satu terapi yang betul-betul khusus, namun tetap agar anak-anak ini merasa nyaman, agar dia tidak terhenti pada saat sedang kita lakukan terapi, ya. Maklum anak-anak kalau dilakukan terapi, kalau kita salah sentuh di awal, kita akan kesulitan, ya. Kesulitan lanjutan untuk terapi ini kita akan mendapatkan kesulitan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, pada bagian-bagian tertentu kita harus menjelaskan juga. Ini yang saya ingin katakan bahwa inilah edukasi kita kepada orang tua. Kenapa anak-anak takut kalau dia jatuh tidak mau bilang kepada ayah bundanya? Ya, karena itu tadi. Anak-anak kan kadang-kadang kalau jatuh bilang, kemudian mohon maaf ya, orang tuanya itu terkadang akan melarang kembali untuk bermain, ya. Jadi singkat cerita, pandai-pandailah kita nanti mengkomunikasikan dengan anak-anak. Kemudian berikutnya, efek daripada gangguan pada bagian pinggul ini ya, pinggul, karena ketika anak-anak ini sudah duduk W, terbiasa seperti itu, maka kita akan melihat dampak-dampak berikutnya kepada bagian atasnya, sampai pinggang, punggung, bahkan sampai ke leher, dan terkadang sudah menjalar ke wilayah-wilayah tangan yang yang dikendalikan oleh servikal dan torakal itu. Maka perbaikannya tidak hanya kita membetulkan pada bagian bawah di ankle, lutut, dan wilayah femur atau daerah pinggang dan selangkangan, tetapi kita harus memperbaiki hingga ke bagian atas. Seperti ini, karena sudah sering dilakukan berulang-ulang, maka dia mengalami gangguan sudah sampai ke pinggang. Ini dia agak
agak turun sebelah kirinya kanannya ini, maka gerakannya itu adalah gerakan kita untuk menaikkan ke bagian atas. Rata-rata anak-anak yang duduk huruf W ini, kita dapati bahwa dia dalam keadaan tumitnya, bahasa kampungnya itu, bahasa umumnya panjang sebelah ya. Ini anak saya Pak panjang sebelah. Kalau berdiri dia kakinya dinaikkan satu ke bagian atas, gitu ya. Jadi sebetulnya yang terjadi ketika anak-anak ini diistilahkan panjang sebelah, yang terjadi adalah sebetulnya saya peragakan, yang terjadi adalah ada perubahan posisi pada tulang pelvis ya. Jadi kalau dia sempat terjatuh misalkan, atau dia duduk W, lalu dia tidak nyaman, dia kebiasaan menyimpan mainannya ada di sebelah kanan, maka dia akan dominan, badannya agak membungkuk ke sebelah kanan. Kalau membungkuk ke sebelah kanan, maka dia akan ada terjadi tekanan pada wilayah ini, ya. Jadi satu pelvis akan naik dan satu pelvis akan seperti turun. Nah, kejadian seperti itulah yang kemudian diistilahkan secara umum bahwa itu adalah kakinya panjang sebelah, ya seperti itu. Kemudian pada usia berapakah anak-anak kita boleh perlakukan ya dalam hal memperbaiki posisi duduk posisi W ini? Saya rasa kalau pertanyaan itu saya akan menjawab dengan kalimat bahwa sejak dia merasa ada keluhan. Bagaimana tahu ada keluhan? Biasanya orang tua yang sehari-harinya menggendong, melihat, ya, atau mungkin ada asisten di rumah, dia akan melihat kok agak aneh ya, kok agak murung, kok dia tidak enak ketika dia tidak nyaman ketika dia duduk atau dia berada pada satu posisi seperti itu. Maka yang seperti itu perlu kita kewaspadaan, kehati-hatian kita ketika anak-anak kita ini perlu mendapatkan segera perbaikan. Ya. Ya, seperti itu. Jadi pemahaman kita tentang anak-anak itu mesti betul-betul melihat kondisi-kondisi dia pada saat keseharian dia bermain. Oke, jadi efek atau posisi duduk ini pada anak-anak ya biasa yang paling banyak terjadinya dislokasi pada sendi panggul ya. Dislokasi pada sendi panggul ini adalah kelainan struktur tubuh yang disebabkan oleh keluarnya sendi. Jadi tadi saya tunjukkan mana yang keluar biasanya di sekitar sini ya. Kalau di sekitar sendi ini keluar, maka anak ini agak kesulitan untuk membuat manuver. Berdiri tidak nyaman, duduk pun tidak nyaman ya. Itu diakibatkan tadi itu. Bisa kena jatuh, bisa kena duduk huruf baik. Dan kemudian dia akan mengalami gangguan pada otot ya. Ada perkembangan otot yang terganggu ya. Jadi dia agak sedikit spasm biasanya. Sebelahnya itu dia merasa nyaman, sebelahnya kurang nyaman. Yang seperti itu terjadi, maka kita akan berikan dia exercise ya, yang kita ajarkan kepada orang tuanya. Maka di sini peran orang tua ketika kita mendapatkan keluhan-keluhan seperti itu, maka peran orang tua ini harus kita libatkan untuk apa? Untuk ikut serta dalam mengawasi anak-anak, lalu kita ajarkan, ya, kita edukasi mereka agar mereka ketika terjadi hal-hal yang sifatnya darurat, mereka bisa melakukan di rumah dengan mudah. Kemudian yang ketiga, dia akan mendapatkan terlambat dalam perkembangan. Keterlambatan perkembangan bagi anak-anak dengan hipertonia yaitu pertumbuhan otot yang berlebih. Kenapa berlebih? Karena dia fokus pada satu sisi misalkan. Dia pada satu sisi terus-menerus dominan misalkan ke kanan, maka otot secara otomatis dia akan berkembang di wilayah situ. Sementara sebelah kirinya misalkan kurang dimanfaatkan atau kurang gerak ya, kurang aktivitas seperti itu. Berikutnya dia akan mendapatkan terhambatnya terapi, misalkan sudah terlalu kuat ya, sudah terlalu
dominan ya posisi huruf W itu tuh mengakibatkan kesulitan pada saat dia melakukan gerakan-gerakan. Bapak dan Ibu, selanjutnya ketika duduk huruf W, maka kaki dan tubuh ini tidak benar-benar menopang dengan kuat ya. Jadi beban antara kaki dan tubuh ini tidak seimbang. Kenapa? Karena posisinya itu, posisi yang kembali ke belakang itu ya yang menjadikan bukan posisi yang nyaman seperti itu. Dan yang kemudian berikutnya adalah gangguan otot tegang atau spasm ya. Gangguan ortopedi menyebabkan area kaki dan pinggang menjadi tegang. Nah, ketegangan seperti inilah yang kemudian anak-anak juga terjadi kadang-kadang imbalance ya. Tidak seimbang ketika dia melakukan gerakan-gerakan, manuver-manuver. Apalagi kalau kita perhatikan anak-anak itu kan ada anak-anak yang datang ke tempat terapi itu misalkan ada yang imut-imut, anteng, bahkan terkesan takut, tapi ada yang sangat pemberani. Yang sangat pemberani itulah yang kadang-kadang kita ini juga sangat khawatir. Tapi kita ada fenomena, Bapak dan Ibu sekalian. Anak-anak yang seperti itu, yang sebutlah dia agak aktif ya, tidak super aktif, agak aktif. Biasanya dia mudah untuk kita lakukan reposisi ya, atau kita lakukan pembetulan tulang belakang. Kenapa? Karena keberanian itu. Yang sulit adalah ketika orang tuanya sudah berharap datang dari kota yang jauh, cukup mengantrinya cukup lama, lalu kemudian sampai di tempat ada salah salah tune ya, salah nyetel nih. Kadang-kadang kan gini, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada fenomena ya. Mohon maaf nih, Bapak Ibu ini kadang-kadang sudah lelah, capek, menunggu lama, anak mulai rewel ya. Begitu masuk ke ruangan terapi, salah sentuh bahasa saya. Kenapa salah sentuh? Misalkan saya sudah begitu melihat anak-anak masuk itu, saya selalu mengatakan kalau yang laki-laki, "Hai anak ganteng, mari masuk sini sayang. Ayo kita senam." Itu kalau yang perempuan masuk pasti jangan ketukar ya. Jadi kalau perempuan masuk, cantik, ayo masuk sini, seperti itu. Nah, kadang-kadang pujian seperti itu tidak langsung direspon oleh anak-anak, ya. Kemudian mundur, bahkan ada terkesan takut. Lalu apa yang terjadi? Orang tuanya salah colek nih, Bapak dan Ibu sekalian. Salah colek gimana? Didorongnya anak itu, ayo cepat, ayo cepat, udah lama ngantri. Di luar banyak orang yang nunggu. Kejadian seperti ini, kadang-kadang itulah yang menjadikan kemudian anak ini berubah. Yang tadinya masih tenang, nyaman, tiba-tiba dia harus berubah menjadi menolak sama sekali. Ini terkadang fokus kita kepada apa yang mau kita lakukan, kadang-kadang perlu kesabaran penuh ya. Kenapa? Karena pasti kita memerlukan waktu untuk meredakan anak-anak itu. Belum lagi mohon maaf kadang-kadang nggak kompak nih, ayah sama ibu nggak kompak ya. Ayahnya misalkan udah pelan-pelan aja sebentar, nanti juga mau gitu. Jadi dialog-dialog seperti ini kita edukasi kepada mereka bahwa biarkan anak-anak itu kalau sudah masuk ke wilayah sini adalah wilayah kita dan kita akan memperlakukan insya Allah bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan anak-anak seperti itu. Kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa duduk W menjadikan dia bebas bergerak ke kiri dan ke kanan. Tetapi ketika dia pada posisi tertentu dan dia lebih dominan sebelah kanan, semua mainannya disimpan sebelah kanan, kemudian minumnya sebelah kanan, mainan lainnya juga disimpan sebelah kanan, maka dia akan dominan, maka gerak bilateralnya ini, koordinasi bilateral kiri dan kanan menjadi tidak seimbang ya. Jadi sulit untuk pada duduk posisi lain. Dia sudah nyaman dengan itu, ketika didudukin dengan cara lain, dia sudah agak-agak sedikit menolak. Ya. Kemudian berikutnya, ini dalam waktu yang panjang, ini bisa akan mengakibatkan gangguan reproduksi. Bagaimana bisa seperti itu? 4 tahun belakangan, Bapak dan Ibu sekalian, saya mendapatkan pasangan-pasangan mereka yang belum mendapatkan keturunan. Ya, ternyata pada kronologis kisah atau kronologis sejarahnya dia ada beberapa yang disebutkan bahwa masa kecil memang dia sering duduk seperti itu. Kemudian saya lihat setelah dewasa dan dia berkeluarga pun masih nampak cara jalan seperti itu. Dalam 2-3 kali pertemuan ketika kami membetulkan mereposisi,
posisi femur untuk kembali reposisi ke tempat semula, gitu ya. Yang didapatkan dalam tahun kedua saya mendapatkan mereka datang, alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah menggendong momongan. Artinya apa? Dia mengatakan dulu ketika saya mohon maaf berhubungan gitu ya, saya selalu jatuh pada minggu kesekian, ya, jatuh lagi, lepas lagi, gugur lagi, seperti itu. Nah, saya meyakini bahwa posisi di pelvis ini, posisi ketika posisi femur dilipat ke huruf W itu memang akan terjadi perubahan yang luar biasa di wilayah tulang pelvis ke arah tulang rahim, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, efek daripada posisi duduk W ini pada anak-anak bisa sampai terjadi ke wilayah-wilayah pada usia-usia berikutnya. Lalu apa yang kita lakukan Bapak dan Ibu sekalian kepada mereka? Tentulah kita harus memberikan edukasi, ya, harus memberikan pencerahan kepada mereka agar mereka paham betul apa yang harusnya dilakukan oleh kita kepada keluarga. Yang pertama, ketika duduk, ya, kita membangun komunikasi ini harus bagus betul dengan anak-anak. Duduk dan bersila, gitu ya. Yang pertama, kita ubah ke arah bersila, tapi jangan dengan paksaan. Karena kalau sudah dipaksa, mereka justru akan menolak, ya, akan nggak mau diatur, gitu ya. Sedang asik seperti itu. Kemudian sila bergantian. Jadi kadang kaki kanan di atas atau dibalik, kaki kiri yang di atas. Ya. Kemudian saya selalu memberikan exercise kepada mereka untuk bersila dengan dua telapak kakinya bertemu. Ya, dua telapak kakinya bertemu, ditarik ke arah kemaluan, lalu tangan kiri dan kanannya digunakan untuk menekan lutut, ya. Yang seperti itu, jika anak itu sudah pada posisi yang betul, maka dia tidak akan merasa kesakitan. Bahkan dia menjadi hobi ketika dia datang, langsung dia tunjukkan kepada kita, ya. Dia bilang, kakek, saya sudah bisa duduk sila yang ditekan kaki di kiri dan kanannya. Saya dipanggilnya kakek, Bapak Ibu. Masya Allah. Kemudian duduk untuk apa nih? Menyamping, ya. Duduk menyamping mungkin dalam bahasa kita Muslim mungkin seperti duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat akhir, ya, seperti itu. Jadi itu pun harus menjadi pilihan dan kita ajarkan kepada mereka. Apalagi ada tuntunan bahwa pada saat duduk sholat yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia, duduk seperti itu. Maka saya teringat kepada Ustadz Dr. Sagiran yang menulis gerakan sholat untuk kesehatan tulang belakang. Maka ketika sholat kita tumaninah, ya, sholat kita tumaninah, insya Allah kita akan sehat, ya, secara menyeluruh. Dan kemudian duduk selonjor atau berselunjur ke depan, ya, dua kaki menghadap lurus ke depan sambil nyender di dinding bagian punggungnya. Itu pun akan sangat bermanfaat untuk mengalihkan, ya, kebiasaan anak-anak kita ketika duduk huruf W. Dan kemudian yang berikutnya adalah duduk secara berlutut atau jongkok, ya. Ini menjadi variasi kepada mereka. Terkadang untuk mereka duduk berlutut atau jongkok ini bukan hal yang mudah, ya. Rata-rata anak-anak yang terkena gangguan akibat duduk posisi W ini, dia rata-ratanya agak sulit untuk jongkok, ya. Dia selalu terjatuh ke arah belakang, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mengedukasi kepada mereka, ya. Bahkan kita mengajarkan besok kalau mereka berkesempatan hadir datang, mereka sudah pamer bahwa dia sudah melakukan cara duduk, cara sila, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan banyak faktor yang pada hari-hari belakangan orang-orang yang seperti ini, yang terbawa sampai pada usia dewasa, ya, saya mendapatkan bahwa mereka ketika mohon maaf, ya, datang menstruasi bagi ibu-ibu itu sedikit mengalami gangguan, ya, baik dari sisi jumlah maupun dari sisi tepat waktu, ya, seperti itu.
Dan alhamdulillah dengan gerakan-gerakan yang dilakukan dengan manipulasi di sekitar tulang femur dan pelvis dilakukan, kemudian memperbetulkan di wilayah lutut dan ankle, kemudian kita berikan hentakan, tarikan agak keluar seperti itu, insya Allah bisa memberikan kenyamanan kepada mereka. Dan dari laporan beberapa pasien atau beberapa pengguna jasa layanan daripada pembetulan tulang belakang ini mengalami perbaikan yang signifikan. Sebagai pembuka mungkin itu, saya kembalikan sementara mungkin kepada moderator, waktu yang diberikan nanti kita sampai pukul berapa, monggo silahkan. Pak Nata. Terima kasih Ustadz Tata yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Nah, bagi jamaah atau Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini, kami persilahkan nih untuk raise hand, dan boleh juga nih kalau tidak mau raise hand atau masih malu-malu berbicara di Zoom, silahkan bertanya di ruang chat Zoom dengan ketik pertanyaannya. Ya, ada yang ingin bertanya? Silahkan raise hand. Oke, ada Pak Uda Opik nih. Ya, silahkan Ustadz. Silahkan Pak Uda Opik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen Pak Tata. Masya Allah. Udah Opik, salam kangen juga dari Jogja. Masya Allah. Gimana udah? Ditunggu-tunggu ini acara. Karena untuk datang ke Jogja nampaknya agak kesulitan. Masya Allah. Iya, silakan. Iya, alhamdulillah Ustadz dapat ilmu, diingatkan kembali banyak insight baru yang didapat di majelis ini. Amin, amin. Menambah ke sana wawasan, terutama edukasi ya, bahan edukasi untuk klien-klien yang datang. Karena ternyata selama pandemi 2 tahun terakhir itu memang banyak kasus ini terjadi. Karena banyaknya terkondisikan belajar di rumah, kerja di rumah, mengajar. Bukan hanya anak saja ternyata, juga orang tuanya pun ada yang mengeluhkan hal yang sama. Nah, pertanyaannya Ustadz, dengan duduk posisi ini, dengan kita sudah memahami efek negatifnya, untuk memberikan edukasi supaya klien ini mau menerapkan gitu, karena kan dampaknya mungkin nggak terlalu signifikan saat itu. Ya, saat ini kita lakukan duduk langsung ada dampak yang membahayakan, kan tidak demikian. Nah, artinya di sini kan merubah habit ya Ustadz ya. Nah, itu mungkin minta tips atau apa kira-kira yang bisa membuat mereka mau merubah kebiasaan. Karena ada juga orang tua yang melihat anaknya dengan posisi tersebut cuek-cuek saja begitu, Pak. Ya, saya rasa memang kita perlu data yang cukup ya. Seperti tadi di tayangan pertama yang saya putar, itu adalah bentuk kaki ketika dia duduk huruf W, ya, duduk posisi W. Dan sangat nyata nampak di situ bahwa di bagian dalam jempol kaki ini depan ya, dia masuk ke dalam dan itu anak rawan sekali jatuh, itu rawan sekali. Kenapa? Kalau dikejutkan oleh teman-temannya dari belakang, dia langsung nyungsep gitu. Nah, yang bahaya adalah kalau dia sering terjatuh, maka bukan hanya wilayah-wilayah yang tadi dikeluhkan, tetapi dia akan berimbas ke bagian atas. Bayangkan, kalau kita misalkan satu sisi, pelvis kita tinggi sebelah, ya,
itu akibat jalan ke dalam itu, ini perubahan di wilayah sini ini akan sangat mengganggu. Sementara kita tahu bahwa gravitasi bumi itu tegak lurus. Ya, kalau terjadi kemiringan, nggak mungkin orang akan ngikut miring nih. Miring ke sini, tulangnya ikut miring, jalan begini nggak mungkin. Mau tidak mau, ya dia akan menyeimbangkan. Kemudian dia membuat tegak lurus dengan gravitasi bumi. Seperti ini. Maka yang terjadi adalah gangguan bukan hanya terjadi pada wilayah bawah, maka akan terjadi juga pada bagian atas. Nah, bagaimana mengedukasi mereka dengan data-data tentunya? Ya, kita mesti rajin tuh. Rajin mendokumentasikan ya, kalau milik kita ada, milik kita, kalau tidak ada dilihat di beberapa sosial media ya. Kalau di Instagram saya insya Allah banyak anak-anak contoh yang sudah seperti itu, dan Masya Allah itu sangat signifikan jika kita mampu melakukan seperti itu, kebahagiaan mereka, kekhawatiran mereka ya. Jadi kita kadang-kadang mereka bukan tidak khawatir sesungguhnya karena mereka tidak paham. Maka penting hal seperti ini sering kita ulang-ulang, kita sampaikan bahaya daripada duduk. Sungguh pun para peneliti masih berbeda pendapat tentang ini, tapi kenapa tidak mengambil yang paling aman saja? Karena sudah cukup banyak contoh yang kesulitan mereka membetulkan pada saat masa pertumbuhan sudah lewat. Misalkan kalau pertumbuhan tulangnya sudah melewati 17, 20 sana, agak sulit kita membetulkannya. Ya, seperti itu. Mungkin itu Kang Uda, Wafik dari Bandung, Atur Ruhun sudah partisipasi hadir di sini. Allah, barakallah fiik, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih Pak Uda. Iya. Nah, di sini ada pertanyaan dari ruang chat room, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Anak saya 2,5 tahun. 2,5. Suka nyaman duduk nih. Iya. Udah selalu diingatkan baru pindah posisi. Apakah perlu khawatir Ustaz meski duduk sudah diperbaiki tapi belum kesadaran sendiri? Terima kasih. Masya Allah. Tetap ya. Jadi saya bukan mengajak untuk khawatir, tapi rata-rata yang datang ke tempat saya itu kekhawatirannya luar biasa ya. Memang itu duduk paling nyaman. Tadi maka saya membuka dengan kata ini duduk paling stabil, paling nyaman. Karena apa? Mau putar kiri, putar kanan, dia tidak perlu merubah posisi kaki, dia hanya memiringkan badannya ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Tapi dampak-dampak yang tadi saya sebutkan hingga pada usia usia produktif ya, itu banyak yang terganggu ya, seperti itu. Jadi monggo, mungkin edukasinya ini memang tidak bisa sporadis, tetapi harus sering mungkin melihat hal-hal di sekitar kita yang memang sudah ada nyata. Insya Allah kalau sering googling atau sering lihat-lihat di sosial media, sudah banyak yang memberikan pencerahan tentang posisi duduk ini. Gitu Kang Nata. Iya, syukron jazakallah Ustaz. Di sini ada pertanyaan lagi Ustaz. Ustaz izin bertanya, jika ada orang dewasa laki-laki jalannya jinjit dan sering banget jari kakinya mudah nabrak saat berjalan, itu yang bermasalah bagian mana ya Ustaz? Jazakallah. Baik, pertanyaannya saya akan urai sedikit. Itu pada usia berapa dia? Ya, seperti itu. Bisa jadi ada sejarah jinjitnya karena apa? Jinjit pertama saya ingin cerita. Jinjit pertama adalah ketika dia bayi, belum siap untuk berjalan, ayah bundanya membelikan baby walker. Setelannya terlalu tinggi. Yang dia lakukan adalah hanya menyentuh bagian ujung-ujung kaki. Ujung kakinya disentuh-sentuh ke lantai, lalu dalam waktu yang lama terjadilah dia shortened, pemendekan pada otot betis. Kalau terjadi pemendekan pada otot betis, maka yang seperti itu dia akan mengalami jinjit seperti itu. Apakah masih diperbaiki? Tentulah kita dengan data ya. Kalau datanya yang tadi ya terjadi shortened, pemendekan, berarti itu sudah luas ya cakupannya. Ada di ankle, ada di lutut, dan ada di bagian femur, pelvis, dan selangkangan. Seperti itu. Ya, oke. Syukran jazakallah Ustaz. Di sini juga ada yang bertanya nih. Saya mau bertanya, kalau duduk posisi W dan gendong dengan M shape, apa efeknya sama?
mengingat sepertinya bentuk lekukan kaki ketika M shape mirip seperti duduk dengan posisi W. Syukron. Oke. Jadi gendongan ada dua ya, ada menghadap keluar, ada yang menghadap kepada ibunya. Bedanya pada saat digendong bebannya itu tertahan. Bebannya tertahan tidak langsung kepada wilayah pelvis femur. Jadi wilayah bokongnya itu agak ditarik ke atas. Beda dengan duduk. Duduk itu pembebannya habis ke bawah dan ditahan sendiri. Tetapi kalau dia digendong seperti itu, maka beban ke wilayah, saya tunjukin ya. Bedanya ini Pak. Jadi kalau duduk sendiri ini yang menahan langsung. Ini nahan langsung. Tapi kalau digendong seperti itu, baik menghadap ke arah kita maupun dibalik, itu kan ada yang suka dibalik ke depan ya, seperti itu. Ini beda Pak. Bebannya itu tidak sepenuhnya. Ini tidak menerima beban langsung dari beban tubuh di atasnya. Mudah-mudahan dipahami seperti itu. Jadi lebih aman kalau gendongan itu, tapi kalau duduk itu langsung beban semua di situ. Kalau gendong kan ditarik ke atas. Itu Pak Nata. Ada suaranya Pak Nata? Halo? Oh Pak iya, Nata, sorry. suaranya hilang? Iya, benar. Sorry. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya. Nah, Ya. di sini ada pertanyaan lagi. Ustaz, bagaimana penanganan untuk anak yang sudah terlanjur kebiasaan duduk dalam posisi W? Ya, penanganannya jalan-jalan ke klinik yang memberikan pelayanan ya terapi sendi dan tulang belakang, insya Allah. Jadi segerakanlah ya, segerakan. Nanti di sana biasanya kalau saya ajarkan kepada ayah bundanya untuk bisa dia melakukannya di rumah, karena itu mudah, sederhana, insya Allah seperti itu. Dan jangan lupa pastikan bahwa kalau dia sudah sangat serius seperti yang di foto di film tadi itu saya wajibkan dia untuk membawa ronsen. Kenapa? Saya khawatir ya, bukan karena akibat duduk bayi saja, mungkin ada kesalahan pada saat dia dilahirkan atau ada pernah cedera lain seperti itu. Kita harus tahu persis ya posisi seperti itu. Lagi-lagi jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab ketika datanya lengkap. Saya ingin berikan contoh yang ekstrim, misalkan Bapak Ibu sekalian datang kepada saya, ya, datang kepada saya seorang kakek usianya 74 tahun, ya, 74 tahun sudah puasa 1 minggu tidak makan, 1 minggu tidak bicara. Ingin datang ke tempat kita tak sanggup menolak karena dia sudah ada di parkiran. Tapi kita nggak bolehkan dia turun, seperti itu. Ini tanpa data ya, tanpa data. Nggak boleh dia turun. Jadi kita yang mendatangi, kemudian kita sentuh ya. Saya tukang urut, tentu saya bawa minyak. Saya sentuh. Kenapa? Karena dari sisi diagnosa kita, telah terjadi kelemahan pada hampir semua organ ya, organ. Fungsi-fungsinya sudah melemah seperti itu. Singkat cerita, saya tidak bolehkan dia turun, tapi saya mendatangi di tempat parkir. Lalu saya bicara, nah di sini sentuhannya adalah bukan sentuhan secara jasad dia saja, bukan secara fisik saja. Kita harus memahami betul bahwa bukan hanya jasad yang kita sentuh, tetapi kita harus menyentuh sisi-sisi ruhania. Kenapa dia libur 1 minggu tidak makan? Kenapa dia libur atau puasa tidak bicara dengan anak-anaknya? Begitu masuk saya ke ruangan mobilnya, ternyata di sana ada 3 atau 4 anaknya yang menunggui. Kalimat pertama saya adalah, Bapak mohon maaf saya tidak ajak Bapak untuk turun, karena Bapak harus menggunakan kursi roda, dan saya masih bisa datangi Bapak di sini supaya Bapak tidak repot turun. Itu yang pertama. Yang kedua kalimat saya adalah, betapa nikmatnya seorang Bapak ditunggui anak-anak yang soleh dan soleha. Tuh, kalimat itu Pak. Jadi kita mau membuka bicara, karena data tidak ada. Apa yang terjadi sesungguhnya dengan ayah ini? Ternyata dia memandangi anak-anaknya dengan air mata yang berlinang. Kata saya tambah lagi pertanyaan saya, bolehkah Bapak, saya minta doa apa yang Bapak lantunkan
kepada Allah untuk menjadikan anak-anak soleh dan soleha seperti ini menunggui ayahnya ketika memerlukan bantuan, memerlukan perhatian. Air matanya tambah deras, menangis. Intinya Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan atau kasus-kasus yang datang kepada kita, baik itu pada tingkat anak-anak maupun apalagi tingkat dewasa, kita sangat memerlukan data agar kehati-hatian kita betul-betul tidak mencederai. Bahasa saya seperti ini, Kang Nata. Lebih baik mereka pulang dari tempat kita, belum Allah berikan kesembuhan, karena kita tidak sentuh. Daripada tanpa data kita melakukan manipulasi, gerakan-gerakan atau terapi yang kemudian menyalahi daripada aturan. Kenapa? Tidak ada data tadi. Salah diagnosa, maka akan salah tindakan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Begitu, Pak. Masya Allah, barakallahu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh izin bertanya? Ya, silakan. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Monisha, Fahaz. Dengan Ibu siapa? Monisha. Monisha. Ya. Ya, silakan Ibu. Ustadz, saya izin bertanya, bolehkah kami diberikan contoh untuk posisi duduk yang sudah terlanjur, terutama pada para penghafal Quran yang saya kan duduk berjam-jam gitu kan setiap hari. Apakah ada gerakan-gerakan khusus yang bisa kami sharingkan kepada beliau-beliau? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Monisha, untuk contoh mungkin kalau Bunda ikut di Instagram saya nanti akan saya tunjukkan ya. Untuk sekarang mungkin saya tidak. Tapi intinya begini Bunda. Berada pada satu posisi yang continuing, yang terus-menerus, pasti itu akan menimbulkan kelelahan. Ya, itu catatan pertama. Jadi intinya pada kurun waktu tertentu kalau Bunda misalkan menerima setoran ya di pondok pesantren, duduk berlama-lama, buatlah gerakan-gerakan atau posisi-posisi yang berubah-ubah. Jangan berada pada satu posisi tertentu yang terus-menerus. Seperti bersila ya, bersila tadi saya sudah tunjukkan di depan, ada bersila arah ke kaki kanan di atas, sesekali kaki kirinya nanti ditukar menjadi kaki kiri yang di atas ya. Kemudian duduk seperti antara dua sujud seperti itu. Seperti itu. Kemudian nanti ada gerakan-gerakan lain, senam-senam lain yang mungkin saya tidak bisa peragakan di sini. Insya Allah nanti saya akan buatkan seperti itu. Kemudian tentu bukan hanya itu yang kita perhatikan. Asupan, Bunda, asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ada makanan-makanan atau minuman-minuman yang bersifat menjadikan tubuh kita ini menjadi kaku, cepat lelah dan seterusnya. Tentu diagnosanya tidak sekedar berbicara tentang sendi, tetapi bicara tentang kondisi tubuh kita sedang seperti apa hari ini. Bunda yang biasa duduk di bawah, mungkin kalau alasnya kurang tebal, bisa jadi suhu atau rasa dingin itu naik ke dalam tubuh. Rasa dingin itu pun menjadikan ya sirkulasi terhambat. Ya, apalagi kalau mengalami gangguan pada wilayah-wilayah organ ya, yang menjadikan sirkulasi menjadi tidak terlalu baik. Maka kita perlu secara umum, jadi saya ingin jelaskan kepada Bunda kenapa jawaban saya seperti ini. Kenapa? Yang pertama, mereposisi sendi itu yang pertama yang kita lakukan. Tetapi memberikan asupan kepada tubuh yang sesuai dengan kondisi saat itu sangat penting. Diagnosanya biasanya mohon maaf kita melalui lidah ya, yang dilakukan oleh istri saya tentu, beliau yang di bidang itu. Nah, saya di reposisi sendi, lalu dari lidah itu nampaklah ada kelemahan-kelemahan pada fungsi organ. Maka yang kita pilihkan, ya, yang kita berikan, herba-herba yang kita berikan kepada pasien-pasien itu yang sesuai dengan kondisi atau keadaan
tubuh pada saat itu. Ya. Intinya itu. Yang kemudian saya ingin sampaikan lagi, Bunda, kenapa Rasulullah meminta kita untuk belajar berenang. Nah, ini berenang. Jadi gerakan sempurna itu sebetulnya selain gerakan sholat, menurut Dr. Sagiran, yang akan menjadikan sehat tulang, persendian tulang belakang kita, yang kemudian berenang. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita berenang? Saya mau tunjukkan kepada saya, kenapa? Oke, videonya. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Masih nampak video saya di sana? Pak Nata? Suara saya masih bisa didengar? Suara masih bisa terdengar, Ustaz. Okay. Cuman posisi kayak ke mute gitu, nggak ada gambarnya stuck. Oh ya, gambarnya stuck ya? Ya, makasih. Baik. Nge-freeze Ustaz ininya, gambarnya. Gambar yang tidak ada ya? Iya. Oke. Sebentar Pak, saya settingnya. Masya Allah. Mohon maaf. Oke. Mohon maaf juga Ustaz, tadi keluar, alhamdulillah. Tadi untuk yang slide-nya itu juga nggak muncul yang awal-awal Ustaz. Yang awal-awal tidak muncul? Iya, terima kasih. Baik. Begitu mungkin Bunda, kita akan berikan jawaban, nanti Bunda boleh DM dengan saya, direct message, untuk saya jelaskan lebih sempurna lagi, lebih banyak lagi. Dan ternyata itu tadi, mohon maaf, kameranya, baterainya kayaknya off. Masya Allah, mohon maaf Kang Nata sama Bunda Indonesia. Saya rasa itu. Jadi tadi saya mau jelaskan renang Pak, sedikit ya, boleh? Jelaskan renang. Bapak Ibu, kenapa Rasulullah perintahkan kita untuk renang? Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika kita nyemplung ke air, bahasanya sederhana itu, gravitasi pada saat masuk ke air ini hampir zero. Dia hampir tidak ada tekanan dari kiri, kanan, depan, belakang. Yang terjadi adalah kita mengambang di sana. Nah, pada saat mengambang itulah, maka persendian-persendian ini yang mengawal saraf-saraf di tulang belakang, dia rilis. Ya, dia rilis, dia tidak mendapatkan tekanan. Maka ketika kita mengepakkan kaki kiri, kanan, tangan kiri dan kanan, ya, seakan-akan sedang terjadi tarik-menarik depan belakang. Dengan tarik-menarik inilah maka yang terjadi adalah berkurangnya tekanan-tekanan atau ketegangan pada wilayah ruas-ruas tulang belakang, yang dimana setiap ruasnya adalah mengawal satu organ daripada tubuh kita ini, seperti itu. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Monggo silakan Pak Nata dilanjutkan. Ya, masih bisa menerima pertanyaan Ustaz? Boleh silakan. Ya. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Bisa lagi. Izin bertanya Pak, berapa kali atau berapa lama terapi yang diperlukan bagi anak yang terlanjur kakinya pendek sebelah karena pinggulnya naik, usia anak-anak 6 tahun? Terima kasih atas Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya selalu mengatakan berapa kalinya itu tergantung nanti kondisi. Ada anak-anak yang baru terjadi, kemiringannya itu belum terlalu hebat ya. Misalkan baru dalam hitungan bulan, belum sampai tahun. Tapi ada yang sudah 4 tahun, ya 3 tahun. Hitung-hitungan itulah yang kita tidak bisa prediksi. Tapi rata-ratanya dalam 1, 2, sampai 3 kali insya Allah itu sudah nampak ya perubahannya. Insya Allah seperti itu. Jadi lihat kondisi tiap anak akan berbeda. Nanti dari postur akan nampak gini Pak Nata. Ada yang kurus banget. Kurus itu mudah Pak dibetulkan. Tapi kalau kita sudah reposisi balik ke tempat semula, tetapi ada kelemahan pada fungsi pengawalan. Jadi urat otot sendi itu dikawal oleh organ pengawalnya ada di dalam. Nanti kalau dia melemah, maka dia mudah berubah lagi. Gitu. Jadi harus lengkap data yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu.
silakan nanti diskusinya boleh direct message kepada saya. Iya, Masya Allah. Syukur Ustaz. Nah, nggak apa-apa kita perbanyak discussion dulu Ustaz ya, biar ya silakan. Semakin ramai nih webinar kita. Nah, untuk ini Ustaz, bagaimana jika ini terjadi pada orang dewasa? Bagaimana reposisinya? Kemudian bagaimana jika kaki panjang sebelah pada dewasa? Apakah juga terjadi karena masalah awal seperti yang disampaikan saat ini? Assalamualaikum Ustaz Tata. Sepertinya ada. Ya, Ustaz, kayaknya Ustaz suaranya nggak kedengaran. Masih belum kedengaran. Ya, sudah. Ya. Nih, ini ada trouble tadi agak terputus. Mohon maaf. Iya. Ya silakan Pak, diulang Pak. Iya. Bagaimana jika terjadi pada orang dewasa? Bagaimana posisinya? Kemudian bagaimana jika kaki panjang sebelah pada orang dewasa? Apakah juga terjadi karena masalah awal seperti yang disampaikan saat ini? Kaki panjang sebelah lebih banyak diakibatkan benturan di masa lalu. Seperti saya, misalkan. Saya 2 tahun menderita tergeletak di tempat tidur akibat eksiden 7 tahun sebelumnya. Terjadi benturan pada satu sisi, sehingga kaki kanan saya itu sudah tidak bisa merasakan apa-apa, dan pergelangan kaki saya pada tahun ke-1,5 itu sudah berbeda 2 cm. Dia lepas dari pergelangan kaki, kemudian tidak bisa digerakkan selama 2 tahun saya tempat tidur. Jadi kalau yang kaki panjang sebelah itu tidak melulu dengan akibat tadi yang saya ceritakan, ya. Jadi bisa akibat benturan, bisa akibat eksiden, ya, seperti itu. Itu bisa dibetulkan, insya Allah, ya, seperti itu pada orang dewasa. Dan paling banyak memang pada orang dewasa yang terjadi. Baik. Ini Bapak Suwito tadi dari raise hand, ini apa ingin bertanya atau nggak sengaja tadi kepencet ininya raise hand-nya pada saat materi? Okay. Takutnya Bapak Suwito memang lagi ancang-ancang dari tadi nih raise hand. Sementara silakan langsung, ya. Silakan Pak Suwito. Masya Allah. Mohon maaf ini agak sedikit trouble tadi, agak hilang. Iya. Ya, kayaknya Bapak Suwito tadi nggak sengaja kepencet resen ya. Baik. Iya. Kita lanjut pertanyaan berikut, Ustaz. Silakan. Anak saya umur 20 bulan karena sering posisi W, jempol kaki kiri masuk ke dalam. Diagnosa dokter adalah flat foot. Disarankan menggunakan sepatu koreksi. Apakah bisa ada treatment tambahan? Insya Allah. Ya, seperti itu flat foot, Pak. Jadi permukaan saya salah semut. Saya salah mute. Ya udah. Sebentar Ustadz, ada ini kesalahan panitia, bentar. Silakan. Sudah kembali ke sini? Iya, silakan kembali Ustadz. Afwan ini tadi. Oke, siap. Alhamdulillah. Monggo tadi siapa yang mau bertanya lagi?
Ya, itu tadi Ustaz. Ya. Anak saya usia 20 bulan. Ya. Kena sering posisi W jempol kaki kiri mas. Yang tadi masalah flat foot udah Ustaz ya? Ya, flat foot bisa insya Allah kalau masih masa pertumbuhan insya Allah. Iya. Nah. Dan itu dua-dua Pak. Dua-dua. Tadi dokter menyarankan untuk menggunakan sepatu yang ada haknya untuk membentuk. Tetapi sepatu itu akan bekerja kalau ada manipulasi di wilayah persendian di situ, Pak. Persendian juga manipulasi akan tidak terlalu signifikan berhasil kalau tidak dibantu dengan alat bantu yang disarankan oleh dokter itu. Jadi sesungguhnya sinergi antara membetulkan posisi sendi dengan menambahkan alat bantu itu jauh lebih cepat jika dilakukan bersamaan. Jadi tidak ada yang sia-sia untuk kita melakukan keduanya, insya Allah. Iya, Ustaz masih ada 2 pertanyaan nih, kita habiskan lagi. Apa Ustaz mau bertanya apakah kaki posisi X atau O bisa diterapi seperti demikian? Oke, saya selalu menanyakan penyebab. Sebab kalau dia seorang atlet, dia terjadi X-nya itu karena hentakan dari samping masuk ke dalam. Hal yang seperti itu, insya Allah ya banyak atlet yang datang, X-nya itu cuma sebelah Pak Nata. Jadi ketabrak, dia loncat, masuk ke wilayah lutut, masuk sebelah gitu. Jadi bukan X, sebetulnya kayak K gitu. Kalau yang O rata-ratanya tuh bawaan Pak. Bawaan, lagi kecilnya kurang bedong kayaknya gitu. Seperti itu. Jadi bisa tidaknya saya selalu lagi mengatakan itu penyebabnya apa? Persisnya seperti apa? Itu. Pada prinsipnya tugas saya adalah membetulkan posisi sendi yang bergeser, yang kedua membetulkan saraf yang terjepit. Umumnya seperti itu. Jadi kalau di luar itu misalkan sudah terjadi salah posisi di masa pertumbuhan hingga dewasa dan sudah terjadi, mohon maaf, itu ada namanya osteofit. Osteofit itu ada tulang yang numbuh, ya di satu sisi dia sudah mengganjal. Kalau posisinya kita mau luruskan, sudah ada ganjalan di situ, seperti ada taji di tumit seperti itu. Itu ada tulang yang numbuh. Itu yang mungkin bukan kapasitas saya untuk membentukkan. Ya Ustaz, ini ada pertanyaan lagi, mau bertanya, kalau ada masalah karena duduk W, tapi juga di saat yang bersamaan ada masalah sensori, yang mana yang harus didahulukan atau dibenahi? Biasanya keluhan datang daripada pasien ini. Misalkan Pak Nata datang kepada saya dengan 5 keluhan. Kita yang mau membenahi yang mana itu, lagi-lagi saya ingin mengatakan, mana yang lebih dahulu dibenahi? Biasanya dari keluhan itu pasien yang menyatakan paling berat tuh ini, paling berat tuh ini. Sebutlah dia datang bawa 4 keluhan. Satu saja kita bisa selesaikan. Bukan yang mana dulu, tapi memang Allah berinya yang itu dulu misalkan. Itu saja sudah menenangkan. Jadi kalau seperti itu kita pahami, saya di struktur persendian gitu. Nanti kalau sudah lari kepada saraf sensorik dan seterusnya. Dan saya selalu mengatakan kapasitas saya jika tidak mencukupi, maka saya selalu menyarankan untuk monggo mencari alternatif seperti misalkan akupuntur, ada bekam, ya, ada terapi-terapi yang lain yang mendukung kepada ini. Bahkan sampai penggunaan tools atau alat untuk menjadikan mereka mempercepat proses, itu saya sangat anjurkan. Contoh, kalau yang skoliosis bisa bekerja, bracing itu ya, brace itu bisa bekerja kalau manipulasi tulang belakangnya rutin kita lakukan. Begitupun dengan manipulasi tulang belakang sering dilakukan pada penderita skoliosis, akan bermanfaat atau akan berhasil kalau brace-nya itu juga dipakai oleh penderita ini. Jadi inilah indahnya sinergi antara kedokteran modern dengan mungkin kalau saya katakan ilmu-ilmu yang sifatnya belum diakui atau dalam kapasitas tradisional seperti itu. Gitu mungkin Pak Nata. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Sangat luar biasa jawaban-jawaban, semoga bermanfaat bagi
yang bertanya tadi. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Ustadz Tata Saputra yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat terkait dengan tadi tema kita. Sebenarnya dampak nih terkait dengan duduk kue ya sebenarnya, Mas. Ini temanya cukup menjebak gitu. Ya, Masya Allah. Sangat luar biasa tadi materinya. Nah, untuk juga kepada seluruh para peserta yang hadir pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, dan juga kepada tim kreatif Umat TV dan juga kepada panitia Wahda Inspirasi Zakat Jakarta yang sudah memberikan sumbangsinya dalam acara kita pada kesempatan kali ini, juga International Islamic Medicine yang sudah bekerja sama juga dengan Wahda Inspirasi Zakat Jakarta tentunya. Barakallahu fikum, kita tutup Ustaz webinar kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar kesehatan selanjutnya. Barakallahu fikum.